Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Bertemu lagi di channel saya, Andi Ridwan, dalam konten pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk kemajuan channel kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Halo semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Andi Ridwan, SPDI, calon guru penggerak asal SMPN 4 Tual. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah refleksi elaborasi pemahaman, penerapan paradigma pendekatan inquiry apresiatif dalam proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Apa itu bagja dan bagaimana penerapan langkah-langkahnya di dalam kelas? Mengelola suatu perubahan positif di sekolah, tentu kita membutuhkan sebuah manajemen perubahan, di mana manajemen ini dilakukan dengan tahapan bagja yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Akronim dari bagja adalah: B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali impian, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Tahapan-tahapan bagja ini adalah upaya mewujudkan suatu perubahan positif untuk kemajuan sekolah yang selaras dengan visi sekolah. Penerapan inquiry apresiatif dalam proses pembelajaran di dalam kelas dalam mewujudkan merdeka belajar pada murid di SMPN 4 Tual oleh Andi Ridwan, calon guru penggerak pada SMP Negeri 4 Tual. Langkah pertama adalah buat pertanyaan utama. 1. Apa yang Anda pahami tentang merdeka belajar? 2. Bagaimana menerapkan merdeka belajar pada murid di SMPN 4 Tual? 3. Bagaimana merancang desain pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga bisa dijadikan acuan guru dalam mewujudkan merdeka belajar? 4. Bagaimana mengukur ketercapaian murid merdeka belajar di dalam kelas? Strategi yang dilakukan pada langkah buat pertanyaan utama yaitu mencari informasi di buku dan media internet, melakukan konsultasi kepada pendamping dan fasilitator terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan pengimbasan kepada guru tentang konsep merdeka belajar, membuat rancangan desain pembelajaran yang berpihak pada murid sebagai acuan bagi Bapak Ibu guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah kedua dalam penerapan bagja adalah: A. Ambil pelajaran. Siapakah guru yang pernah mempraktikkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana dia merancang desain pembelajaran yang berpihak pada murid? Aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mewujudkan merdeka belajar di kelas? Situasi apa saja yang selama ini dia lakukan dalam mewujudkan merdeka belajar di dalam kelas? Keterampilan apa yang perlu disiapkan dalam mewujudkan merdeka belajar di dalam kelas? Strategi yang dilakukan pada langkah kedua yaitu ambil pelajaran adalah: pertama, mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid. Kedua, mencari tahu dan membuat desain perangkat pembelajaran yang baku untuk digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, melakukan wawancara kepada guru terkait proses perencanaan dari awal sampai akhir evaluasi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Keempat, melakukan pemetaan kekuatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah ketiga dalam penerapan bagja adalah gali mimpi yaitu: pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan lakukan ketika pembelajaran di kelas dapat terwujud dengan murid merdeka belajar? Kedua, bagaimana perasaan saya dengan memiliki kemampuan dalam mewujudkan merdeka belajar pada murid SMPN 4 Tual? Ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa kulakukan setelah memiliki kemampuan untuk mewujudkan pembelajaran yang merdeka belajar? Keempat, apa hal-hal yang mendukung atau nabespe, sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk mempertahankan ketercapaian murid merdeka belajar? Strategi yang dilakukan adalah membuat gambaran murid merdeka belajar di masa yang akan datang, memotivasi diri untuk terus berjuang dan konsisten dalam belajar untuk mewujudkan murid merdeka belajar.
Membangun komitmen diri dan kolaborasi kepada rekan sejawat guru dalam hal praktik baik di dalam kelas. Sumber daya baik internal sekolah maupun eksternal harus membangun komitmen untuk mempertahankan ketercapaian murid merdeka belajar. Langkah keempat dalam penerapan Bagja adalah: pertama, berapa lama target untuk mewujudkan murid merdeka belajar di dalam kelas? Kedua, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan merdeka belajar di dalam kelas? Ketiga, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam mewujudkan merdeka belajar di kelas? Keempat, apa langkah paling sederhana? Langkah pertama yang bisa dilakukan? Adapun strategi yang dilakukan adalah: pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap bulannya. Kedua, membuat portofolio kegiatan aksi yang dilakukan setiap bulannya. Ketiga, melakukan evaluasi mandiri dan evaluasi komunitas dalam ketercapaian merdeka belajar di kelas. Keempat, menjadikan rencana sebagai program sekolah pada tahun ajaran baru semester ganjil tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Kelima, menetapkan target program dalam mewujudkan merdeka belajar pada SMPN 4 Tual selama 1 tahun ajaran baru. Keenam, melaporkan program kegiatan kepada kepala sekolah per triwulan berjalan. Langkah terakhir dalam penerapan Bagja yaitu atur eksekusi. Pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Kedua, kapan usaha dalam melaksanakan program mewujudkan merdeka belajar di kelas pada SMPN 4 Tual dimulai? Ketiga, siapa yang bisa melakukan monitoring dan evaluasi program kerja dalam mewujudkan merdeka belajar di SMPN 4 Tual? Keempat, bagaimana pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan program kerja yang telah direncanakan? Kelima, siapa yang akan menampung masukan atau kritikan yang sifatnya membangun dalam mewujudkan program kegiatan merdeka belajar dalam proses pembelajaran di kelas? Strategi yang dilakukan adalah: pertama, membuat komunitas berbagi kepada guru rekan sejawat seprofesi dalam mewujudkan merdeka belajar di SMPN 4 Tual. Kedua, program kerja ini dilaksanakan pada tahun ajaran baru tahun 2021 sampai tahun 2022 selama 1 tahun. Ketiga, kepala sekolah bertindak sebagai pimpinan dan manajer operasional dalam proses pembelajaran dan memastikan murid merdeka belajar pada SMPN 4 Tual dapat tercapai. Keempat, yang menampung segala aspirasi dan masukan yang sifatnya membangun dari Dewan Guru maupun pihak lain akan ditampung oleh kepala sekolah dan menindaklanjuti dalam bentuk kebijakan kepala sekolah dalam rangka mempercepat dan menggerakkan komunitas guru dalam mewujudkan murid merdeka belajar pada SMPN 4 Tual. Harapan yang ingin dicapai adalah mewujudkan murid merdeka belajar pada peserta didik di SMPN 4 Tual tahun ajaran baru tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Semoga kebaikan Anda diberikan balasan yang baik dan ditulis pahala di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sampai jumpa.